Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Rahma, bisa dipanggil Yulia. Dan saya Alika Rahmania, bisa dipanggil Alika. Kami dari 10 MP1 SMKN 1 Sambil Tambun Selatan. Pada hari ini kami akan membagikan video wawancara tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat teks biografi dengan mewawancarai tokoh inspiratif lingkungan saya dan teman saya. Oke, sebelumnya dalam rangka menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, apakah Bapak bersedia diwawancarai untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas ini? Siap, bersedia. Oke, baik, kita langsung mulai Pertanyaannya Bapak. Bapak boleh menunjukkan nama asli Bapak? Nama Bapak Saharjo, biasa dipanggil Sarju juga. Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai Ketua RW 08 PWI di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung. Bapak sebagai RW ini memiliki masa jabatan yang atau? Iya, Bapak di RW 08 ini kebetulan ini adalah periode yang kedua ya. Jadi periode kedua, yang pertama jabatan Bapak itu dari tahun 2020 sampai 2023, itu periode pertama. Nah, yang periode keduanya Bapak menjabat Ketua RW itu karena hasil aklamasi masyarakat untuk Bapak terus dijadikan sebagai Ketua RW ya. Jadi periode yang kedua ini Bapak dari 2023 sampai 2028 karena perubahan undang-undang, jadi Ketua RT, Ketua RW di Kabupaten Bekasi itu harus 5 tahun. Jadi periode kedua Bapak kena 5 tahun. Jadi berakhirnya Bapak nanti di 2028 bulan Juni ya. Bapak untuk saat ini tinggal di daerah mana? Saya tinggal di Taman Wanasari Desa, RT 08 ya, Jalan Gopar. Kalau boleh tahu lah, Bapak lahir berapa? Lahirnya Bapak itu, Bapak lahirnya di Kuningan tahun 1968. Udah cukup tua ya Bapak ya. Masih Tetap berjuang. Iya. Untuk perjalanan pendidikan Bapak, adakah yang membuat Bapak motivasi dan dalam pendidikan? Oh iya, pendidikan itu menjadi motivasi pertama buat saya ya. Karena memang begitu pentingnya untuk zaman sekarang ini agar mengenyam pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi ya. Itu jadi pendidikan itu nomor satu ya. Bapak untuk menjadi Pak RW ini asal muasalnya seperti apa? Asal muasalnya ya sebenarnya satu, tentunya masyarakat menilai mungkin ya, melihat Bapak maju sebagai calon ya, sebenarnya motivasi itu yang membuat Bapak percaya diri ya. Jadi Bapak melihat kenapa masyarakat ini mencalonkan saya sebagai Ketua RW, tentunya pasti ada nilai-nilainya sendiri yang ada di mata masyarakat. Nah, setelah Bapak terpilih itu paling tidak ya Bapak harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, hasil pilihan masyarakat, sehingga tidak mengecewakan. Ya, jadi memberikan yang terbaik, terutama untuk lingkungan ya, sehingga nanti masyarakat itu juga di lingkungan ini dapat hidup dengan baik, dengan biasa, dengan tentang gitu ya, motivasinya itu. Sebelum itu juga saya sebagai dosen di Universitas Islam Al-Umar. Saya ada pensiun, jadi saya mengelola lingkungan.
Kira-kira gitu. Ada lagi. Ada lagi juga ya. Apa tadi? Lanjut lagi masih di yang penting apa prestasi. Nah, kenapa nih Bapak ingin memilih jadi ketua RW di lingkungan ini? Itu tadi yang Bapak sampaikan, ya ketua RW itu dipilih oleh masyarakat, ya. Jadi ada yang mencalonkan diri, ada yang dicalonkan, gitu ya. Ya Bapak termasuk orang yang dicalonkan, gitu ya. Nah sehingga karena ini dicalonkan, jadi pilihan Bapak satu, bagaimana Bapak bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Itu pilihannya. Setelah Bapak terpilih, paling tidak Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu saja. Nah, lanjut lagi nih Pak. Boleh nggak sih kasih tahu kita prestasi Bapak apa yang paling membanggakan hingga saat ini? Di lingkungan. Boleh atau di prestasi sekolah, karir atau Pertama Bapak memang terlahir dari sebagai atlet, ya. Bapak itu atlet renang, gitu ya. Jadi pada tahun itu Bapak sudah mengikuti berbagai lomba renang sampai ke tingkat Jawa Barat dan nasional. Kira-kira tahun berapa itu? Itu antara tahun 83 kamu belum lahir sampai 89. 89. Jadi setelah tetap pada saat kuliah Bapak masih tahun 92 Bapak menjadikan sehingga Bapak jadi pelatih klub, pelatih prestasi di Kabupaten Bekasi. Itu pada saat itu Kabupaten Bekasi itu belum dibelah seperti sekarang ada Kota Bekasi, ada Kabupaten. Saat itu masih jadi satu, sehingga nama Bapak jadi pengurus di pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten. Nah sekarang Bapak itu ada di KONI Kota Bekasi, bertindak sebagai pengembangan ilmu olahraga. Jadi kalau olahraga semua cabang olahraga mengenai sains, mengenai keilmuan olahraga, nah Bapak tugasnya di situ. Bagaimana Bapak bisa menganalisa prestasi atlet dari mulai pemula sampai ke atlet di prestasi. Itu prestasi Bapak di luar dari lingkungan RW. Kemudian secara pendidikan Bapak lulusan S2 dari UNJ Jakarta, ya. Bapak S2 jurusan olahraga karena yang Bapak bidangnya memang olahraga. Iya, yang disukai di bidang Iya, disukai, ya. Bapak S2 lahir di kalau prestasi itu cuma kita di sini tanpa menjadi ketua RW, tentunya banyak yang perlu Bapak benahi di lingkungan, ya. Dari yang tidak ada sampai yang sampai terwujud, dan tentunya tidak kalah pentingnya seperti Bapak mau merubah lingkungan ini menjadi lebih baik. Ya, pada tahun pertama Bapak sudah menciptakan dari tidak ada tim keamanan terpadu, Bapak sudah ciptakan itu sampai sekarang berdiri kokoh gedungnya, ya itu hasil swadaya daripada masyarakat karena kepercayaan tadi, gitu kan. Nah, kemudian juga Bapak melalui tokoh-tokoh masyarakat berembuk dan bisa mewujudkan jalan utama yang tadinya mungkin nggak ada bisa dan sebagainya, sekarang bisa. Ini ada pekerjaan yang belum selesai nih berjalan, masih RT3 dan RT9 masih kurang bagus. Kemudian juga infrastruktur masih Bapak lihat gorong-gorong juga sudah mulai mantap, karena usia rumah ini kan sudah hampir 30 tahun. Nah, nanti perlu banyak yang diperbaiki. Sampai terakhir Bapak ciptakan itu gorong-gorong itu juga hasil swadaya masyarakat. Itu ya. Nah, kaitan dengan prestasi lain seperti PKK, dan PKK juga sangat luar biasa prestasinya. Ya, kemarin kita ikuti dari Posyandu itu
Jadi Posyandu Sari Mawar 2 predikatnya sekarang itu menjadi juara 1 tingkat Jawa Barat. Nah, selain itu juga PKK lebih berperan aktif dalam pengendalian sampah. Nah, sampah masyarakat yang tadinya di tong sampah sekarang sudah bisa dipilah-pilah, ya, dipilah-pilah bagaimana ada sampah-sampah yang bisa bermanfaat menjadi nilai-nilai ekonomis, gitu kan? Nah, sehingga nilai ekonomis itu juga bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang tadinya terbuang. Nah, sekarang dipilah-pilah oleh masyarakat, itu bisa menjadi nilai ekonomi, gitu ya. Kemudian juga selain itu program kita yang paling dekat adalah bagaimana sampah anorganik ini bisa juga terurai, tidak harus dibawa ke bulanteng. Nah, dengan cara sekarang istilahnya laseda. Nah, laseda itu lodong sisa dapur. Jadi hasil sisa dapur itu nasi-nasi yang sudah tidak makan kan ada tuh, kemudian sayur-sayur yang itu dimasukkan dalam lodong, sehingga nanti sisa tersebut bisa terurai menjadi pupuk. Nah, gitu ya. Nah, itu hasil limbah masyarakat. Gitu. Kemudian juga biopori, karena memang di lingkungan kita walaupun kita tidak pernah banjir, tetapi kita menjaga jangan sampai lingkungan kita ini banjir. Nah, itu dengan cara kita membuat biopori. Biopori tahu ya, yang diambil, nah itu untuk bahan resapan, karena kita lihat semua jalan sudah lembab. Ya, jadi resapan itu tidak tidak terserap oleh tanah karena banyaknya cor-cor jalan semua. Nah, paling dekat RW 08 ini sekarang ditunjuk menjadi duta dari Kelurahan Wonosari untuk mengikuti lomba Proklin. Ya, jadi didoakan mudah-mudahan nanti. Selain itu juga Sari Mawar 2 ini menjadi pusat pembinaan Posyandu se-Indonesia. Karena yang berkunjung ke sini bukan hanya orang di dalam saja ya, sampai dari Jawa Barat aja sudah Bandung Barat sudah berkunjung. Kemudian ini juga dari Bengkulu juga Posyandunya sudah berkunjung. Kita nih ya ke RW 08. Nah, kemudian juga kepanjangannya lo ceritanya. Nah, dipotong aja yang penting mana ya. Nah, kemudian juga kita dapat Posyandu Award dari Jawa Barat. Ya, dari gubernur langsung, dari gubernur gitu ya. Nah, dalam waktu dekat besok tanggal 3 kalau kamu mau ikut serta menyaksikan, ini Ibu Bupati Bekasi akan berkunjung juga ke sini. Makanya dia ke Posyandu, ke PKK RW 08. Ya. Nah, nanti silakan disaksikan, foto-foto berbahan laporan, ya itu ya. Jadi mengulas soal prestasi RW 08, alhamdulillah RW 08 sudah sudah melalui tingkatan yang bisa diperhitungkan. Itu semua atas kerjasama dari masyarakat RW 08, terutama bapak-bapak RT, ibu-ibu RT, ya itu semua membantu dalam mensukseskan program-program yang ada di lingkungan. Itu ya panjang ya. Bagus. Jadi kayaknya untuk tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 3 Juni insya Allah Ibu Bupati akan berkunjung dalam rangka kunjungan kerja ke Posyandu Sari Mawar gitu ya. Kemungkinan tugas kita sudah selesai ya Pak, tapi nanti izin saya mendokumentasikan. Boleh, ini udah dokumentasi ya tuh. Ya. Itu ya, cukup panjang kan? Ya, masih ada 2 pertanyaan terakhir. Oh, ada pertanyaan lagi ya, betul. Lanjut ke 2 pertanyaan terakhir Bapak. Apa sih harapan Bapak untuk generasi muda di lingkungan RW ini? Oh iya, satu hal yang paling penting ya di lingkungan ini karena kaitannya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sukses.
sukses itu adalah bagaimana bisa menciptakan generasi berikutnya. Itu pemimpin yang baik. Ya, jadi bukan pemimpin yang bisa menciptakan negaranya, tapi bagaimana pemimpin itu bisa menurunkan generasi berikutnya, generasi. Ya, harapan saya kepada anak-anak muda, ya tentunya kita sudah di sini Bapak sudah Karang juga Satria Mandala itu menjadi anggota ya. Nah, siapa namanya? Alika menjadi anggota di sini. Harapan Bapak anak muda itu bisa berperan aktif dalam mengisi lingkungan-lingkungan yang tentunya ini perlu dari uluran tangan generasi muda, sangat perlu sekali. Nah, hanya saja mungkin karena kesibukan sekolah, anak mudanya dan sebagainya, sehingga anak-anak muda itu kelihatannya kurang tampak. Kita harapan saya melalui warga di pemuda di RW 8 bisa bangkit, gitu ya, untuk meneruskan generasi yang sudah usia lanjut itu kan. Nah, harapan saya begitu ya, tidak dengan prestasi tetapi dengan bagaimana dia bisa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di lingkungannya, gitu ya. Tidak ada pernah kolek juga kan ya sama itu masjid dan tempat-tempat. Iya, di rumah di masjid alhamdulillah sudah berjalan ya. Karena memang kita pemuda ada yang dibina oleh masjid, dibina anak mental dan sebagainya. Nah, kita di sini juga selain itu juga membina bagaimana anak-anak muda ini bisa tumbuh berkembang untuk berperan aktif. Tentunya ya sekarang sudah mengacu kepada ilmu dan teknologi. Jadi jangan sampai ketinggalan anak muda itu daripada ilmu teknologi. Betul ya? Iya. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, ada pertanyaan. Apa sih rencana atau target jangka panjang yang ingin Bapak capai dalam memajukan lingkungan RW? Target jangka panjang nih Bapak. Target yang paling pertama itu di masyarakat RW 08 ini bisa hidup nyaman, ya, hidup sehat dan hidup berguna bagi lingkungan. Yang pertama ya nyaman ya. Jadi kebetulan kita sudah ada bentuk RW siaga, ya. RW siaga itu peran aktif kepada masyarakat itu, ya, dengan kita pengadaan ambulan, ya. Ambulan alhamdulillah berkat kerjasama daripada masyarakat, ya, kita sudah memiliki ambulan gawat darurat. Ya, jadi pada saat dia mau tengah malam, mau tidak ada, ketika ada masyarakat yang perlu bantuan dalam keadaan darurat, nah kita sudah langsung ambil di situ, ya. Itu gratis, kita siapkan ambulan, tidak ada bayar, ya. Jadi semua kita siapkan gratis. Ambulan itu ada di pos RW, ya. Kebetulan supirnya ada anak. Jadi masyarakat yang betul-betul membutuhkan langsung ke Panana. Sudah saya sampaikan ke seluruh RT. Ketika ada gawat darurat, hubungi langsung. Ya, itu kenyamanan daripada warga. Nah, kemudian hidup rukun juga penting, ya, jangan sampai warga itu saling berbeda pendapat yang mengakibatkan akhirnya tidak tegur sapa, kan gitu ya. Maka itu kita edukasi dengan menerima pendapat. Itu ya. Jadi jangka panjangnya bagaimana masyarakat itu bisa hidup nyaman dan gembira. Itu aja, nggak usah banyak-banyak lah. Ya. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih Bapak udah mau meluangkan waktu membantu tugas kami. Ya. Kalau begitu, semoga teman-teman bisa menjadi inspiratif juga bagi penonton tentang tokoh biografi Pak Erwin di lingkungan ini ya. Baik, itu saja wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang menyenangkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih.